Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa UG TV dimanapun berada. Kita bertemu lagi pagi ini di program UG Talk eksklusif tentang IKN yang tayang setiap hari Senin pukul 8.30 sampai 10 pagi. Acara ini dapat diakses di UG TV, channel 32 TV Digital, streaming melalui www.tvgunadharma.ac.id, www.ugtv.co.id, atau download UGTV Mobile App Store di Play Store. Baiklah, pagi ini tema yang akan dibahas pada acara UG Talk ini adalah peran teknologi dalam tata ruang perkotaan. Jadi masih tentang IKN kita yang baru ini. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang IKN telah disahkan dan ibu kota kita akan berpindah ke tempat yang baru, yaitu di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, salah satu perencanaan kawasan inti pusat pemerintahan di sana adalah Smart City yang modern dan bertaraf internasional. Jadi pilarnya ada 3. Nah, pilar ketiganya itu adalah Smart City yang modern dan bertaraf internasional. Baik, Smart City atau biasa disebut dengan kota cerdas adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, integratif, dan berkelanjutan. Jadi kata kuncinya untuk Smart City itu ada 3, inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Nah, secara umum Smart City memiliki 3 lingkup atau domain, yaitu Smart Environment, Smart Economy, dan Smart Society. Smart City memerlukan upaya inovatif yang tinggi untuk menyelesaikan beberapa tantangan perkotaan. Nah, solusi yang paling banyak digunakan adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan lain-lain. Oke, berkenaan dengan itu, pada talk show pagi ini kita kedatangan 2 pakar teknologi. Nah, ini sudah hadir di studio bersama saya. Yang satu langsung, yang satu melalui Zoom. Oke, kita sapa yang jauh dulu. Yang pertama dari Bandung melalui Zoom adalah Bapak Dr. Eng Muhammad Doni Kurniawan STMT. Beliau adalah pakar Building Science dari ITB. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Pak. Ya, Selamat gimana pagi kabarnya? semuanya. Alhamdulillah, mendung di Bandung. Oh, mendung ya di Bandung ya. Oh gitu. Kalau Depok sudah cerah ini Pak hari ini pagi ini. Baik, yang kedua, narasumber yang kedua mungkin untuk mahasiswa Gunadarma sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Iqbal, Eskom MMSI. Ya. Beliau adalah pakar teknologi informasi dari Universitas Gunadarma. Selamat pagi Pak Iqbal. Selamat pagi Pak Agus. Semangat. Baik, semangat. Kita memulai pagi dengan sehat dan semangat ya Pak ya. Insya Allah siap. Baik, jadi yang segmen yang pertama ini kita akan menyaksikan paparan dari narasumber yang pertama, yaitu Pak Doni. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Nama lengkap Dr. Eng Muhammad Doni Kurniawan STMT. Posisi kantor sekarang di Laboratorium Teknologi Bangunan, Institut Teknologi Bandung. Lahir di Yogyakarta 18 Mei 1970. Pendidikan formal beliau S1-nya itu dari Universitas Gadjah Mada, arsitektur. Kemudian S2-nya dari ITB dengan konsentrasi teknologi bangunan. Kemudian yang S3 beliau, doktoral beliau didapat dari University of Kitakyushu di Jepang. Fakultasnya adalah teknik lingkungan, ya, Faculty of
Environmental Engineering. Kemudian bidang penelitian beliau adalah Building Simulation Program on Thermal Comfort and Energy in Building, Urban Simulation Program on Thermal Comfort and Livable City, dan CFD for Building and City. Wah, ini project atau hibahnya yang diterima banyak sekali. Ini yang terakhir saya bacakan saja, tahun 21 aja ya saya bacakan, yaitu Modernizing City via Smart Urban Farming with Application of Artificial Intelligence and Machine Learning di Makassar City. Ini NSF, National Science Foundation, UGM, ITB, dan Makassar City. Kemudian yang Application of Microledge Photo Bioreactor of Facade of Tropical Building and Utilization of microledge as CO2 absorbers as well as source of biofuel and active compound for toxoplasmosis immunotherapy. Wah, ini susah judulnya nih. Nah, ini riset kolaborasi nasional, itu ITB, UGM, IPB, dan Erlangga. Kemudian mungkin ada buku. Nah, ini beliau juga bukunya tentang building science banyak ya. Yang pertama, kenyamanan termal untuk pekerja di Bandung, ITB Press. Yang kedua, model pengembangan kota rendah karbon di Indonesia, ITB Press. Dan yang ketiga, perancangan kota berbasis iklim, ITB Press juga. Baik, itu ya. Saya tidak bisa membacakan semuanya, maaf Pak Doni ya. Karena ini ada saya megang 6 lembar, nggak mungkin saya bacakan semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Doni untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Agus atas perkenalannya, dan Pak Iqbal, selamat pagi Pak. Pagi Pak Doni. Kita berjalan ya ini ya. Ya, semoga dapat mengisi dengan baik ya kita tentang teknologi dan tata kota ya. Izinkan saya untuk share screen. Saya mau share screen. Apakah screen saya sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah ya. Saya akan full screen. Nah, full screen-nya kelihatan ya Pak ya? Sudah ya? Sudah Pak, Ya, siap. sudah kelihatan. Oke, baik. Terima kasih sekali. Jadi pada pagi hari ini saya diminta untuk memberikan salah satu kuliah ya tentang teknologi dan ruang kota gitu. Sebetulnya ini adalah mata kuliah saya di topik khusus di arsitektur untuk pendalaman rancang kota ya. Topik khususnya itu kita mempelajari tentang iklim makro, iklim mikro, kemudian bagaimana memakai teknologi untuk merancang di dalam kota. Ini mungkin akan sangat cocok sekali dengan bagaimana sebetulnya kita berpikir untuk IKN ya. Jadi secara makro atau secara general sebetulnya urban design itu seperti apa yang ditampilkan pada gambar ini. Jadi urban design itu dimulai memang dari analytical evaluations atau kita sebut sebagai design evaluations. Jadi itu akan sangat baik kalau suatu desain kota itu kita memulai dari suatu evaluasi dari suatu desain sebuah kota yang sudah berdiri gitu ya. Kemudian kita mencoba membuat menjadi desain ideas. Jadi evaluasi itu dikembangkan menjadi ide desain. Kemudian dikembangkan menjadi baseline analysis, kemudian bagaimana baseline analysis itu dipakai sebagai design solutions. Dan keempat hal ini tidak akan mungkin tanpa adanya atau tanpa kehadiran dari teknologi itu sendiri. Nah, teknologi itu diperlukan dari tahap awal, ya sekarang itu kita sudah tidak bisa tidak ya memakai teknologi. Apa sih sebetulnya teknologi? Teknologi itu adalah suatu alat untuk memudahkan cara manusia bekerja. Kan kita sudah tahu seperti itu ya. Nah, disinilah sebetulnya alat itu ada di mana gitu ya. Di dalam rancang kota. Nah, ada di semua aspek sekarang. Tidak hanya pada aspek aspek implementasi, tetapi juga aspek dimulai dari bagaimana sebuah kota itu didesain, di mana sebuah kota itu dianalisis, misalkan seperti itu ya. Kemudian di generate yang disebut sebagai design ideas ya.
sebuah kota sekarang itu kita tidak bisa tidak ya misalkan ya sekarang munculnya parametrik ya itu bisa mengenerate forms yang lebih efektif, form yang lebih sustainable gitu ya, form yang lebih livable dengan parameter-parameter tertentu gitu. Kemudian baseline analisisnya kita lihat ya, baseline study ya kita lihat mana yang paling efektif, mana yang paling lokal mempunyai lokal konteks ya. Nah, IKN ini lokal konteksnya adalah sesuatu yang bersifat rimba atau sesuatu yang bersifat hutan. Makanya tagline dari IKN itu kan kota rimba ya atau kota yang berbasis hutan gitu. Ini menurut saya sangat menarik sekali. Kemudian kita akan menemukan design solution. Tentunya design solution itu adalah pilihan ya. Tidak bisa semuanya dipilih, tetapi semuanya harus menjadi parameter-parameter mana yang menjadi konteks itu menjadi penting. Disitulah sebetulnya design development itu dikembangkan seperti itu ya. Lebih rinci lagi ya diungkapkan di dalam Urban Planning, Information Technology and Artificial Intelligence, the Theory of Evaluations di dalam Urban Design itu bahwa sebuah kota atau rancang kota itu dimulai dari politik ya, political unit. Political unit itu bisa dibagi menjadi beberapa hal. Individual, kemudian ada family building users, kemudian ada local group, ada local authority, bahkan sampai ke governance gitu ya. Nah ini saling apakah itu dimulai dari bottom up atau dimulai top down gitu. Nah turunan dari political units itu adalah build forms. Build form itu dimulai dari suatu ruang dalam suatu bangunan gitu ya. Kemudian bangunan itu sendiri, kemudian kompleks dari bangunan atau bangunan area dari suatu bangunan, kemudian kota, bahkan sampai kepada regionals ya, metropolitan regionals. Kemudian build form itu membentuk urban space atau ruang kota ya. Nah, di situ ada courtyard, ada street, square, kemudian ada quarter, kemudian ada city dan ada metropolitan regional. Nah, dari tiga hal ini itu yang disebut sebagai force-based design. Ya, jadi semuanya itu dimulai dari suatu yang menentukan bagaimana sebuah kota itu dimulai dari suatu isu, gitu kan. Isunya apakah itu isu politik, baik itu dari individu atau maupun dari government, kemudian mengubah apa yang disebut sebagai urban space. Nah, design activity itu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil sampai sesuatu yang sangat-sangat besar. Dan semuanya memerlukan teknologi. Nah, disitulah sebetulnya bagaimana kita mengartikan bahwa teknologi sebagai alat untuk mempermudah kegiatan manusia, baik itu kegiatan desain ya sampai kegiatan detailing itu sangat diperlukan sekali di dalam bagaimana orang beraktivitas ya di sini. Nah, kalau menurut reviewing design process teoris tentang architecture, urban design and planning teoris itu mengatakan bahwa ada explicit knowledge dan ada implicit knowledge, di mana designers itu berada pada implicit knowledge ya. Di inverse-nya atau lawannya itu adalah bagaimana designers itu mengetahui tentang understand environments atau mengetahui bagaimana desainer itu meletakkan dirinya pada lingkungannya atau konteks lingkungannya. Nah, ini penting banget ya. Nah, itu berbeda sekali dengan engineers dan scientists, di mana engineer dan scientist itu dia mengetahui tentang explicit knowledge. Bagaimana sebuah teknologi itu bisa diungkapkan atau bisa dipakai ya oleh engineers ataupun oleh scientist ya, yang dipakai untuk apa? Untuk manusia itu sendiri ya, mempermudah bagaimana tools atau mempermudah bagaimana suatu alat itu dipakai untuk kegiatan manusia sehari-hari. Ya, nah kalau dalam hal ini kita berbicara tentang desain, berarti kita berbicara tentang bagaimana desainer itu memakai alat untuk mempermudah, membuat alat atau membuat suatu ruang itu menjadi lebih efisien atau lebih efektif gitu. Jadi kita bisa mengetahui perbedaannya ya di sini ya, designers, engineers. Nah ini Pak Iqbal ini termasuk di dalamnya adalah scientist dan engineers ya, di mana teknologi itu sangat berperan sekali. Sementara designers itu di antara keduanya
ya, yang dia mempunyai imajinasi yang tinggi gitu ya, untuk mengimplementasikan bagaimana teknologi itu dipakai ya, untuk mengetahui atau understanding environment itu sendiri, atau mengetahui lingkungan, atau understanding world yang akan dilakukan ya untuk manusia itu sendiri. Nah, menurut urban design dan quantum world itu, maka urban design itu berada di antara planning dan architecture. Kemudian ada geografi dan landscape architecture, atau kalau kita lihat di sini ya, antara social science dan natural science, maka urban planning itu lebih kepada natural science. Kalau dilihat dari landscape architecture dan geografi, maka urban design atau ruang kota itu berada pada lokasi di mana dia terletak di antara planning, architecture, geografi, tetapi lebih dekat kepada architecture dan lebih dekat kepada natural science, dan lebih dekat kepada geografi. Kenapa kita harus mengetahui kedudukan ini? Karena kita harus tahu teknologi apa sebetulnya yang harus dipakai oleh seorang urban designers atau perancang kota ya di sini. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu perkembangan teknologi itu sendiri ya, di lingkup urban design atau di lingkup architecture ya. Yang pertama kali kita mengetahui itu adalah tentang modularity, yaitu ditemukan pada tahun-tahun 1930 ya, sampai sekarang kita tahu tentang artificial intelligence. Nah, mungkin ini nanti artificial intelligence akan dijelaskan lebih detail ya sama Pak Iqbal gitu. Tetapi peran di architecture itu apa, atau peran di urban design itu apa? Di sini menarik ya. Bagaimana modularity itu dipakai oleh Gropius, Le Corbusier, ya, kemudian Buckminster Fuller ya. Kemudian computational design itu mulai ya dipakai oleh Christopher Alexander di sana. Kemudian ada architecture machine group ya. Kemudian sampai sekarang ya parametricism ya. Parametricism itu dipakai untuk mendesain banyak hal sekarang, bahkan di ruang-ruang kota ya. Kalau Anda kenal tentang Zaha Hadid ya, dia memakai parametric system di sana ya. Kemudian artificial intelligence itu sudah masuk ke dalam architecture dan urban design ya. Bagaimana artificial intelligence itu dipakai untuk desain, bahkan dipakai keseharian sekarang ya. Smart city memakai artificial intelligence. Nanti kalau saya punya waktu, saya akan menjelaskan suatu proyek saya dengan Amerika, bagaimana artificial intelligence ini dipakai di Makassar. Nah, tadi sudah disebutkan sama Pak Agus ya. Nah, sekarang sudah saatnya kita harus berada pada kuadran Pasteur ya. Apa yang dimaksud dengan kuadran Pasteur? Kuadran Pasteur itu adalah menarik pure basic research ya, multidisiplin atau interdisciplinary solution ya, itu yang harus kita pakai sekarang. Jadi Bohr kuadran ditarik kepada Pasteur kuadran, begitu juga dengan Edison kuadran ditarik ke Pasteur kuadran. Disitulah sebetulnya urban design dan architecture itu ya, ilmu arsitektur itu berada seharusnya. Jadi kita tidak bisa lepas dari pure basic research, atau misalkan riset-riset tentang biologi, riset-riset tentang meteorologi, riset-riset tentang mungkin riset-riset tentang teman-teman dari MIPA gitu ya. Kita tarik ilmu-ilmu mereka untuk bisa diimplementasikan di dalam arsitektur. Tetapi kita tidak bisa pure applied research karena tidak ada basicnya ya. Kita mencoba atau disebut sebagai Edison kuadran itu tadi ya. Nah, kita mencoba Edison kuadran ini yang pure implementasi gitu ya. Itu ditarik ke atas menjadi Pasteur kuadran sehingga ada reasonnya. Disitulah sebetulnya bagaimana peran teknologi di antara kedua kuadran ini berperan di antara bagaimana desain itu diciptakan atau menciptakan sesuatu, menciptakan ruang, menciptakan spasial dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah suatu level interdisciplinary bagaimana teknologi itu seharusnya dipakai ya. Ada sisi yang soft scientific area, tetapi juga ada hard scientific area. Humanities, social science itu adalah soft scientific area.
Tapi ada technical science, natural science, health science, agricultural, and veterinary science, itu hard scientific area. Nah itu kalau kita menggabungkan antara satu hal dengan halnya yang lain, itu yang disebut sebagai interdisciplinary yang tadi saya sebutkan. Bagaimana sebetulnya Pasteur Quadrant itu berperan di sana. Kemudian kita sudah melalui big data ya sekarang. Jadi data itu sudah kita bisa dapatkan dari mana saja, bahkan dari internet ya, data tentang microclimate ya, data itu bisa dipakai. Sebetulnya big data itu dipakai untuk apa? Itu dipakai untuk lebih kepada faster, better decision making. Jadi tidak bisa tidak ya sekarang government itu atau smart city itu memakai big data analitik untuk apa? Lebih mempercepat, kemudian lebih memperbaiki bagaimana sebuah policy itu diambil gitu. Jadi kita tidak bisa tidak melepaskan ini. Kemudian untuk mendapatkan new product dan new services. Jadi dari big data kita bisa mengetahui, setelah mengetahui policy yang tepat, policy yang lebih baik gitu ya. Kemudian produk atau service itu bisa diberikan kepada masyarakat gitu ya. Menjadi timbal balik kepada government ya, itu menjadi suatu services yang lebih baik ke masyarakat. Nah, itu akan menyebabkan cost reductions di sana ya. Cost reduction ini akan memberikan dampak yang sangat-sangat luas ya. Misalkan ya, big data tentang apakah perlu minyak goreng, kenapa minyak goreng itu habis, itu sebetulnya big datanya bisa diambil ya, big datanya, sehingga policy-policy tentang minyak goreng itu sebetulnya ya bisa dipakai. Nah itu sebetulnya salah satu bagaimana artificial intelligence atau big data analysis itu mempunyai peran. Tapi sayangnya big data tentang apa namanya, tentang siapa pemakai minyak goreng, kemudian berapa minyak goreng diproduksi dan lain sebagainya, itu sangat membentuk bagaimana sebetulnya distribusi minyak goreng atau polusi minyak goreng itu bisa diambil. Nah itu sangat berkaitan sekali dengan urban design ya. Bagaimana mendistribusikan, ternyata di sana distribusinya kurang, bagaimana saya bisa mendistribusikan itu, apakah perlu pabrik di sana. Nah itu kan salah satu bagaimana membuat apa namanya komersial area tentang distributor minyak goreng itu bisa dipakai gitu ya. Big data itu bisa dikumpulkan dan ini menjadi suatu yang kita sebut sebagai desain proses ya. Jadi big data itu kalau dulu ya itu black box ya, data itu tersebar sedemikian rupa, kemudian kita ambil aja, kemudian ya sudah kita menjadi desain proses ya. Kemudian kalau ditanya bagaimana proses desainnya, ya nggak tahu karena memang pengumpulan data itu adalah pengumpulan setempat kepada orang itu. Tetapi kita tidak bisa seperti itu. Kita harus punya yang namanya programming, yaitu disebut sebagai transparent box ya. Artificial intelligence itu bisa membuat seperti itu menjadi lebih mudah. Nah, desain prosesnya akan menjadi lebih transparan. Begitu juga dengan urban design ya. Jadi pengkategorian, tipologi dari suatu data itu sudah sangat jelas dan itu bisa dipakai ya menjadi suatu alasan bagaimana suatu desain itu diproses. Jadi problems itu bisa diambil dari mana saja, dari subjek, dari konflik, dari condition, dari requirement, dari suatu lokal kondisi, kemudian dari suatu problem yang lain ya, suatu kriteria yang lain itu bisa digabungkan, kemudian menjadi suatu isu yang bisa menjadi suatu teknologi. Nah, dari hal tersebut maka kita bisa mengetahui bagaimana kita memakai ICT dan artificial intelligence ya, information communication technology dan artificial intelligence itu di dalam ruang-ruang kota. Baik itu dimulai dari sejak tahun 1985 ya, tentang komputer dan LAN. Kemudian ada digital cities di situ yang kita gambarkan menjadi GIS ya. GIS itu dipakai untuk government dan sebuah forms ya, yaitu memakai kemudian lebih lanjut lagi intelligent city sampai kepada smart city yang sekarang ya. Itu dilihat karena perkembangan yang sangat-sangat memungkinkan dari sebuah teknologi ya. Tentang komputer dan LAN, tentang internet dan sensor, kemudian sekarang berkembang tentang smartphone ya, dengan wifi, sensor dan IoT. Nah, ini yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Iqbal tentang itu ya. Jadi ada real space dan ada cyberspace. Nah, sekarang kita misalkan ya di Facebook itu sudah mengembangkan tentang cyberspace ya, metaverse yang ada di sana.
Jadi pemakaian hardware yang ada di sana, bagaimana ini adalah suatu interaksi ya antara urban planning dan ICT atau urban design dan ICT. Jadi ada real space yang kita pakai sebagai public participation groupware ya. Ini datanya diambil dari mana ya? Dari cybercities tadi ya, atau dari cyberspace analysis ya. Itu adalah cyberspace ya. Metaverse itu diambil juga dari sana. Sebuah teknologi diambil dari sana gitu ya. Jadi kita bisa membagi seperti hal terlihat pada gambar di sini ya. Ini saya ambil dari urban planning, information technology dan artificial intelligence gitu. Nah, apa sih dampaknya ya? Dampaknya pada waktu suatu desain itu dikembangkan ya. Jadi ada misalkan seperti terlihat pada di sebelah kiri ini ya, bahwa kita itu ada same sunlight same density. Kalau dulu kita hanya mempunyai satu opportunity atau satu option ya, itu pada waktu kita mendesain ya sudahlah kita desain seperti ini. Tetapi kalau sekarang dengan adanya teknologi parametrik ya, kemudian artificial intelligence bahkan sampai machine learning, kita bisa mendapatkan possibility yang lebih banyak gitu. Nah ini yang ditunjukkan pada sebelah kanan ini ya. Dari suatu isu problem parameter yang mungkin tidak cuma satu atau dua, ya parameternya tidak cuma sosial atau parameter tentang apa namanya ekonomi, ya, tetapi parameter itu bisa diambil bisa sampai 15 parameter, 20 variables gitu ya, kemudian dijumlahkan bersama, kemudian mendapatkan option yang lebih banyak ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengambil suatu keputusan yang lebih efisien, mana yang lebih efisien. Kemudian yang kita sebut sebagai optimasi ya, atau optimization ya di sana. Jadi dari suatu image kita ambil convolutionalnya, kemudian diambil normal cell-nya, normal cell itu di reduction dan lain sebagainya, menjadi suatu hal option yang banyak sekali, sehingga kita bisa memakai possibility apa namanya option yang lebih banyak tentang sebuah kota gitu. Jadi kota itu tidak hanya dihitung efisiensinya. Kalau dari dulu itu optionnya cuma satu ya, karena memang teknologi belum berkembang saat itu ya. Nah sekarang kita mempunyai possibility tentang density ya. Ini density-nya banyak, tetapi sunlight yang bisa masuk di sana lebih banyak lagi daripada dibandingkan dengan pas yang itu di gambar sebelah kiri itu menunjukkan seperti itu. Nah, ini ya parameter yang kita lihat nih, ada sunlight, ada privacy, ada relation dan lain sebagainya. Itu bisa dianggap sebagai sebuah isu atau problem gitu ya. Kemudian tadi kita sebutkan sebagai evaluation criteria, kemudian dilakukan algoritma parameterization ya, mendapatkan solusi itu menjadi program menjadi suatu desain. Baik itu di arsitektur ataupun di urban design ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai impossible mental phenomena dan comfort preference atau desire dan beauty gitu. Tinggal mana policy yang akan kita ambil untuk lokal konteks yang ada di sana. Nah ini bisa sangat memungkinkan di sana. Jadi kalau kita lihat ada 5 kriteria bagaimana artificial intelligence itu mengubah cara hidup ya, terutama di spasial seperti urban design dan arsitektur ya. Bahwa artificial intelligence itu mengubah basic kita mendesain gitu ya. Kemudian parametric architecture atau parametric urban design itu akan menjadi common ya, di kedepannya akan menjadi suatu hal yang biasa. Nah ini kalau misalkan kita tidak menguasai tentang ini, maka kita akan kita tidak bisa bersaing selanjutnya. Kemudian construction will become much easier dan faster ya. Jadi pembangunan suatu kota itu akan menjadi lebih mudah ke depannya. Bahkan ada 3D printer ya sekarang ya, 3D printer untuk sebuah bangunan, 3D printer untuk sebuah bahkan kota ya, mungkin ke depannya akan bisa sampai ke sana. Kemudian berkembangnya smart city ya di semua tempat. Nah, bahkan di Indonesia itu sekarang sudah ada kebijakan untuk membuat 100 sampai 1000 smart city di sebuah kota. Bahkan ada smart rural ya, sekarang dikembangkan di sana. Kemudian artificial intelligence itu akan mengubah cara pandang bagaimana kita memakai rumah gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu saya akan lebih detail lagi bagaimana sebuah passive design proses ya.
untuk sebuah urban design ataupun sebuah kota gitu ya. Kalau kita kaitkan misalkan dengan microclimate misalkan seperti itu. Jadi ada satu climate data di sana, di mana ini adalah big data yang kita bisa ambil di internet, yang kita bisa ambil di manapun saat ini berada. Ya. Data itu bisa kita olah, kemudian kita analisis, kemudian softwarenya itu sudah sangat-sangat tersedia di internet ya, free semuanya, calculation methodnya, baik itu ORTTV-nya, RTTV-nya dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu bentuk yang lebih efisien gitu ya. Ini salah satu contohnya ya bagaimana mahasiswa saya ya di orang urban design dan arsitektur itu berkolaborasi menciptakan suatu lokasi yang efisien ya, efisien terhadap climate sensitive urban design ya, efisien sehingga ruang-ruang kota, ruang-ruang di luar bangunan itu bisa dipakai menjadi lebih nyaman ya untuk orang tropis. Saat ini kan kita merasa panas kalau ke luar bangunan ya. Nah, dengan adanya semua teknologi yang sudah dikembangkan saat ini, kita sangat mudah sekali bagaimana pemilihan teknologi itu, pemilihan analisis ya, pemilihan tool analisis ya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah area yang untuk manusia itu sendiri. Itu bagaimana kita mempermudah manusia. Ini salah satu contohnya. Ini free ya, kita memakai suatu tools untuk mengembangkan bagaimana kalau ada suatu bangunan itu dikembangkan di sana. Bagaimana dampak terhadap bangunan yang lain. Bagaimana dampak terhadap ruang luar ya yang ada di sana gitu ya. Ini kalkulasinya seperti ini sehingga kita bisa mendapatkan kenyamanan thermal atau kenyamanan iklim mikro ya untuk sebuah kota di sana. Nah, ini sebetulnya pada proses desain itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Nah, IKN itu kita bisa hitung misalkan kebutuhan airnya, kemudian bagaimana air itu mengenerate di-reuse ataupun di-recycle ya, kemudian dipakai lagi. Dan itu bisa dihitung dengan itu. Kemudian microclimate-nya bagaimana membuat urban design itu mempunyai microclimate yang diharapkan atau kenyamanan yang diharapkan gitu. Ini contoh yang lain itu bagaimana sebuah bangunan itu ya mempunyai dampak ya apabila saya berada di antara bangunan-bangunan tinggi di situ gitu ya. Ini dampaknya kita bisa melihat nih matahari ya, panasnya ada di mana, kemudian ini di daerah tropis, kebetulan ini adalah Jakarta yang waktu itu kami hitung gitu ya. Kemudian settingnya seperti apa ya. Nah, kita bisa mendapatkan dan itu bisa kita hitung dan kita bisa mendapatkan suatu angka-angka yang kemudian dianalisis, kemudian bangunan ini tinggi yang diharapkan itu berapa. Oh, ini tidak efisien, oh ini efisien dan lain sebagainya. Jadi tinggi bangunan itu KDP KLB-nya bisa dihitung berdasarkan luas ruang luar yang akan dipakai sebagai suatu kegiatan. Ini parametrik ya. Kalau tadi lebih sifatnya adalah manual, kalau ini sudah bagaimana parametrik itu dipakai ya di dalam suatu urban design gitu ya. Weather data di sana, masa bangunan di situ, kemudian kita memakai optimasi ya, itu Galapagos ya. Kemudian memakai variabel-variabel yang kita hitung sehingga kita bisa mendapatkan suatu varian bangunan ya, satu bangunan. Dari situ saya mendapatkan suatu teori yang ini saya kembangkan di buku saya tentang bagaimana merancang kota yang rendah energi dan low carbon. Itu ada 4 yang harus dikembangkan kalau kita menerapkan suatu teknologi ya. Di situ ada building design yang harus kita kembangkan ya. Kemudian ada master planning, ini berkaitan dengan urban design. Kemudian ada community system planning dan ada transport system planning. Nah, yang lainnya itu adalah kecil-kecil bagaimana sebuah teori itu bisa dikembangkan. Misalkan ya building design itu berkaitan dengan electricity demand atau energy demand gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang electricity demand itu sangat berkaitan dengan urban structure sebetulnya ya. Bagaimana sebuah bangunan itu sebagai bangunan hijau, kalau dia selfish, dia terlalu mengandalkan bangunan itu adalah bangunan hijau sendiri, maka urban structure-nya harus dirubah sedemikian rupa gitu. Ini ada Pak Doni, waktunya udah habis Pak Doni. Jadi urban form itu harus harus dipakai.
dengan sustainable ya, rangkaian sustainable. Ada economic performance, ada social Maaf, saya menyela Pak Doni, apakah bisa mendengar? Kalau economic performance bekerja dengan social contributions, maka fairness yang terjadi di sana ya. Social contribution bekerja dengan environmental excellence itu adalah levables. Jadi kalau kita berbicara tentang social contribution, kemudian environmental yang baik gitu ya, maka kota itu Maaf Pak Doni, saya kalau kita berbicara tentang environmental excellence dan economic performance, maka visible. Jadi di situ bagaimana pemakaian resource use-nya ya, dikontrol ya, itu makanya visible. Ya, hitungannya adalah sangat-sangat ekonomis ya. Suatu ruang kota itu dimanfaatkan gitu. Jadi ada vitality, ada sense ya yang berkaitan dengan sosial, kemudian ada fitness ya yang berkaitan dengan environmental dan sosial, dan berkaitan dengan akses ya. Akses itu efektivitas yang dihitung secara ekonomi, performance, dan tidak menghancurkan. Maaf, saya menyela sedikit Pak Doni, apakah terdengar suara saya? Gitu. Ini teori Pak Doni yang saya kembangkan ya. Pak Doni? Ini infrastrukturnya ya, kira-kira ya, kalau misalkan lebih detail seperti itu, kemudian ini pengembangan suatu ilmunya ya, tentang bagaimana sebetulnya build environmental development itu seharusnya dikembangkan ya terhadap satu teknologi gitu. Ini mungkin terlalu detail. Saya mencoba untuk memperlihatkan bagaimana artificial intelligence ya kami kembangkan. Maaf Pak Doni, waktunya sudah habis Pak Doni. Gitu. Apakah suara saya terdengar? Urban farming itu sekarang kita lihat bahwa urban farming itu berada di periperi, atau urban itu berada di periperi kota gitu ya. Atau farming itu berada di periperi kota. Tetapi kami mencoba untuk mengembangkan bagaimana kalau farming itu dikembangkan di kota itu sendiri. Jadi kami mengembangkan farming itu berada pada lorong-lorong dan bahkan rumah-rumah penduduk gitu. Nah, untuk itu sebetulnya teknologi artificial itu harus diperlukan. Bagaimana sebuah urban farming itu ya membuat kompositnya, membuat crop yang tepat ya, kemudian energi yang pas, kemudian asam yang pas, ya, H2O yang pas, gitu ya, itu dipakai untuk menghitung itu semuanya. Ya. Nah, filosofinya itu adalah seperti filosofi manusia ya terhadap sel ya. Ada brain-nya, kemudian ada sel-nya. Brain-nya itu. Apakah bisa mendengar saya? Ya, Pak Agus. Ya, maaf waktunya udah habis nih Pak. Waktunya ya. Iya. Ya, nanti kita lanjutkan kalau misalkan ada itu. Jadi ini saya yang terakhir aja Pak Agus, bahwa artificial intelligence mengembangkan hal seperti ini ya. Ada satu brain, kemudian ada bagaimana big data itu dipakai untuk government dan diteruskan kepada masyarakat. Ini salah satu contohnya bagaimana mengembangkan satu teknologi yang pada urban yang sudah terjadi. Baik Pak Agus, terima kasih dari saya. Ya, menarik sekali itu paparannya. Kalau Pak Doni tidak saya potong, mungkin masih banyak lagi slide-nya ya. Cuman waktu saja yang membatasi kita ya. Mungkin sebelum ditutup untuk sesi yang pertama ini, saya ada sedikit pertanyaan ke Pak Doni ya. Tentang IKN kita kan menggunakan konsep Smart Forest City. Jadi kalau secara teknologi mungkin Pak Doni bisa memberikan gambaran untuk pengendalian microclimate di sana dan pemenuhan kriteria green building nanti untuk pembangunan di masa depannya. Kira-kira dari pandangan Pak Doni bagaimana penerapan teknologi yang selayaknya atau seharusnya diterapkan mumpung belum terlanjur ya, belum terlanjur untuk lingkungannya rusak gitu ya misalnya. Gimana kira-kira pandangan Pak Doni? Ya baik, kita sudah sebetulnya kan kita sudah mendapatkan desain itu sendiri ya Pak dari IKN gitu ya. Nah ini menariknya sebetulnya desain itu bisa disimulasikan ya, dan itu sangat memungkinkan. Simulasinya tentang apa? Ya simulasinya tentang efektivitas ya, tentang efisiensi. Kalau misalkan kita berbicara tentang microclimate, maka kita bisa mensimulasikan tentang microclimate untuk kota itu, sehingga kita bisa mendapatkan KLB yang tepat, KDB yang tepat, gitu ya. KLB yang tepat dan KDB yang tepat itu sangat memungkinkan bagaimana mengatur microclimate. Salah satu contohnya adalah Masdar City yang ada di Dubai ya. Itu benar-benar kotanya itu disimulasikan dengan baik ya sebelum dirancang atau sebelum dikonstruksi ya.
disimulasikan dengan baik ya dengan alat yang sudah canggih. Sekarang komputer untuk mensimulasikan satu kota itu sudah common ya, sudah sangat-sangat biasa. Sehingga Mazda City itu ya untuk menciptakan microclimate-nya maka dia dibutuhkan suatu teknologi. Nah, ini menariknya ya, Pak. Suatu kota di daerah Sahara yang ada di sana itu dia harus mempunyai mengalirkan angin dingin kan gitu. Nah, menciptakan angin dingin itu dengan teknologi, Pak. Jadi dia menciptakan suatu stack effect untuk kota. Jadi stack effect itu tidak hanya stack effect untuk rumah, tetapi stack effect itu dipakai untuk kota. Jadi stack effect itu adalah membuat perbedaan panas dingin atau membuat perbedaan tekanan tinggi dan tekanan rendah pada suatu kota untuk mengalirkan angin. Kalau angin itu sudah mengalir, maka diciptakanlah daerah-daerah dingin di sana. Keuntungannya di IKN itu adalah dia sudah punya forest kan ya. Nah, itu forest itu atau rimba itu harus dimanfaatkan sebetul-betulnya. Ya, ini ada satu penelitian S3 dari mahasiswa saya itu tentang park cooling distance. Jadi menciptakan suatu park atau suatu open space gitu ya di ruang kota ya untuk mengenerate Untuk mengenerate angin dingin yang bisa masuk ke dalam kota atau mendinginkan kota. Kalau di Tokyo itu untuk memasukkan angin itu dari laut, Pak. Dan itu butuh sampai UDGL-nya ya. UDGL-nya itu dihitung sedemikian rupa bagaimana angin laut itu bisa penetrasi ke dalam kota sampai 60 kilo. Itu sampai segitu dan itu disimulasikan. Seperti itu, Pak. Ya, jadi peran teknologinya itu peran di desain dan peran di implementasi gitu. Ya. Berarti memang perencanaannya harus benar-benar dibuat simulasinya secara tahap per tahap pembangunan itu tidak langsung itu ya, Pak ya. Dan teknologi sangat memungkinkan untuk itu ya. Ya. Baik para pemirsa, sangat memungkinkan. Ya. Baik para pemirsa, demikian tadi paparan dan penjelasan dari Pak Doni. Ya, dengan ini berarti segmen pertama acara UG Talk ini sudah berakhir. Kita akan lanjutkan ke segmen kedua dengan paparan yang tidak kalah menarik dari Pak Iqbal. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ujung danau Ranau terliuk di wai kanan sampai pantai Lawok jauh. Pesisir pepadun jadi sai delom lambang Lampung sai kayo rayo. Kimram agabu rasa hujan ni pemandangan kupilada di pematang. Apalagi cengkeni telambun beruntayan sandali kemakmuran. Lampung say sang bumi luar jurai. Lampung say sang bumi luar jurai. Ujung danau Ranau terliuk di wai kanan sampai pantai Lawok jauh. Pesisir pepadun jadi sai delom lambang Lampung sai kayo rayo. Kimram agabu rasa hujani pemandangan kupilada di pematang. Apalagi cengkeni telambun beruntayan sandani kemakmuran. Lampung say sang bumi
say sang bumi luas jurai. Lampung say sang bumi luas jurai. Lampung say sang bumi luas jurai. Para pemirsa UJ TV yang berbahagia, kita bertemu lagi di program UJ Talk eksklusif tentang IKN dengan tema peran teknologi dalam tata ruang perkotaan. UJ TV dapat diakses melalui channel 32 TV digital, streaming melalui www.tvgunadharma.id, www.ujtv.co.id, atau download UJ TV Mobile di App Store dan Play Store. Pada segmen yang kedua ini, kita akan menyampaikan, mempersilahkan paparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Iqbal. Tapi sebelum beliau menyampaikan paparan, mungkin saya bacakan dulu sedikit tentang CV beliau. Nama lengkap narasumber kita ini adalah Dr. Muhammad Iqbal, Eskom, MMSI. Lahir di Bogor 31 Desember 75. Wah, masih muda ini, Pak. Masih. Alhamdulillah. Sekarang ini dosen dan peneliti di Universitas Gunadarma sekaligus sebagai Dewan Kota Cerdas Depok. Wow. Cocok ini pembahasan Smart City ya. Riwayat pendidikan beliau S1 jurusan Teknik Komputer di Universitas Gunadarma, S2 Sistem Informasi Bisnis di Universitas Gunadarma, S3-nya tentang Computer Vision di Université de Bourgogne, Prancis. Tahun 2011 ya Pak ya. Ya. Kemudian banyak ini CV-nya, cuman saya bacakan sedikit-sedikit aja ya. Tentang pengalaman penelitian beliau, ini sambil yang terakhir aja lah. Pertama, tahun 2021 ini tentang penerapan sistem monitoring kondisi fisik tanaman sayuran tomat dengan pemanfaatan deep learning pada sistem taman hidroponik. Kemudian ini penelitian unggulan perguruan tinggi tentang rencana bangun sistem rekonstruksi 3D jalan dan lingkungan pada simulator berkendara berbasis teknologi eye tracking untuk aplikasi penempatan display ergonomis. Dan kemudian ada juga rancang bangun sistem deteksi otomatis berbasis video dan web untuk menghitung dan mengklasifikasi kendaraan pada jalan bebas hambatan. Wah, ini aplikasi teknologi pada perkotaan sebenarnya beliau banyak juga gitu ya. Baik, itu aja kira-kira perkenalan singkat kita kepada Pak Iqbal. Sekarang saya persilakan Pak Iqbal untuk menyampaikan paparan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga Pak Doni tadi ya, sangat mencerahkan saya terkait dengan urban planning ya, suatu pengetahuan yang bagi saya yang dari basisnya teknologi informasi ini suatu yang baru bagi saya ya. Nah, alhamdulillah hari ini insya Allah saya akan mencoba ya memulai dengan latar belakang dulu ya, kira-kira kebutuhan teknologi informasi yang seperti apa yang dibutuhkan dari suatu IKN yang menjadi harapan kita semua ini. Dan sebagai awal saya melihat satu dokumen ya, RPJPN 2025-2045. Visi kota masa depan di Indonesia itu adalah satu kota yang berkelanjutan dan berdaya saing. Itu kita catat dulu itu. Jadi kota layak yang aman dan nyaman, kota hijau dan
kota cerdas berbasis teknologi. 3 hal itu kita catat sebagai dasar berpikir kita. Kemudian dari buku saku IKN, saya juga mengambil beberapa visi IKN di sana, bahwa sama sepertinya dengan yang di RPJPN itu, ya, bahwa ini adalah satu kota yang paling berkelanjutan di dunia. Tetap bisa menyampaikan simbol identitas bangsa dan kemudian bisa jadi penggerak ekonomi. Nah, itu juga kita catat sebagai landasan berpikir kita. Dan di buku saku itu pun saya bisa melihat ada beberapa 8 prinsip kota negara yang mungkin yang awalnya itu adalah yang saya catat di sini adalah mendesain sesuai dengan kondisi alam. Begitu. Dan di situ yang berhubungan dengan ICT-nya itu adalah terhubung, aktif, dan mudah diakses. Nah, itu juga jadi catatan khusus. Dan 3 KPI khusus yang menarik juga ya untuk supaya IKN bisa jadi kota kelas dunia, ya itu juga kita catat ya. Akses kita di dalam kota menjadi cepat ya, cukup di situ ada berjalan kaki ya, basisnya alam di kota hutan tadi, dan berbantuan teknologi. Nah, kemudian saya mencoba melihat sebaran sektor perkotaan ya di kawasan IKN. Jadi ternyata ada kawasan barat, kawasan inti, dan kawasan timur begitu. Dan masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Di situ ada perkantoran, ada perguruan tinggi di masing-masing kawasan itu. Itu yang menjadi catatan saya ya, supaya nanti kita bisa memilih teknologi yang seperti apa di setiap kawasan tersebut. Nah, dan di situ ada kunci-kunci ya, kata-kata kunci di situ ada untuk litbang, ada untuk ekowisata, ada untuk industri, dan ada smart city di situ. Dan juga ada pendidikan abad ke-21. Nanti kita akan masuk ke kebutuhan teknologi informasinya itu berdasarkan sebaran-sebaran ini. Dan saya juga melihat sudah ada peraturan dalam undang-undang di negeri kita ini tentang tata ruang ideal, begitu ya. Mungkin juga secara berkelanjutan ini akan terus dievaluasi dan ditingkatkan sesuai dengan tuntutan di industri 4.0 ini. Nah, dari situ saya mencoba mengambil kesimpulan, memahami mimpi gitu untuk IKN kita semua. Yang pertama yang diharapkan IKN itu adalah sebagai suatu yang kota yang berkelanjutan. Jadi di sana selain memenuhi kebutuhan kita semua, bersamaan juga tetap melestarikan lingkungan kita di sekitarnya. Dan kemudian tuntutan kita juga, mimpi kita semua itu adalah suatu kota cerdas gitu. Jadi dia bisa membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada di dalamnya, ya, berbantuan teknologi sehingga kemudian semuanya serba efisien. Dan kemudian mimpi selanjutnya adalah kita ingin membuat kota yang hijau, kota hijau, ya, di mana terjadi siklus tertutup ya, pemanfaatan air, energi, limbah, dan seterusnya. Tetap menyehatkan bagi kita semua ya, jadi ekologikal tetap terjaga dan sebagainya. Dan yang mimpi selanjutnya kota kita itu adalah menjadi kota yang livable city, kota yang nyaman untuk tempat tinggal dan juga sebagai tempat beraktivitas sehari-hari. Nah, berdasarkan pola-pola pikir inilah kemudian kira-kira saya sambungkan ke solusi teknologi informasinya seperti apa begitu. Nah, karena IKN-nya belum ada gitu, jadi mungkin solusi yang pertama yang kita bisa berikan itu adalah dukungan untuk pra pembangunan begitu. Kan ada penyiapan tadi Pak Doni sudah menyampaikan ada sesuatu evaluasi baik iklim, alamnya begitu ya. Kita bisa, kalau di dalam teknologi informasi kita bisa memanfaatkan beberapa alat, seperti misalnya saya tuliskan di situ ada drone, ada georadar, dan mungkin ada beberapa alat lainnya yang saya juga belum tahu, Pak. Jadi kita sih tinggal melihat apa fungsinya, sensor itu akan mengambil data apa, ya kemudian nanti kita akan sesuaikan datanya, biasanya seperti itu. Nah, drone ini juga sekarang sudah sangat luar biasa. Drone itu kameranya sudah
tadinya mungkin satu spektrum kamera saja misalnya cahaya tampak. Sekarang sudah ada multispektral kamera. Jadi dia bisa menangkap bahkan unsur-unsur hara yang ada di tanah dan sebagainya begitu. Dan mungkin kalau untuk urusan yang ada di dalam bumi kita pakai georadar. Itu ada satu alat lagi yang data-datanya itu kita bisa olah menggunakan teknologi informasi. Nah, kemudian yang harus disokong juga oleh teknologi informasi adalah penyiapan sumber-sumber energi, karena nanti begitu beroperasi penuh semua teknologi informasi di smart city nanti, kita perlu sumber-sumber energi yang ada gitu. Ya, mungkin di sini ada dua saja yang penting di sini ya, saya tuliskan. Yang lain juga ini masih karena keterbatasan ilmu saya begitu, karena ini ilmu lingkungan begitu. Yang jelas di sini ada dua sistem yang cukup luar biasa dan sudah banyak dipakai di dunia ya, yaitu smart grid untuk energi listrik, kemudian juga smart water management system sebagai sumber energi yang lainnya juga ya, dan kebutuhan juga, kalau kebutuhan minum, kebutuhan banyak hal, kalau air itu manusia perlu air gitu. Dan tentu saja ya sumber-sumber energi ya, sumber-sumber pendukung kehidupan kita ini harus kita pastikan ya, untuk bisa segala macamnya nanti supaya bisa berjalan lancar. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan penyiapan sarana-sarana komunikasi. Itu juga tentu saja harus menggunakan survei yang cukup akurat, sehingga kita bisa harus menempatkan berbagai macam antena-antena atau penyebaran informasi atau teknologi-teknologi telekomunikasi yang ada. Apakah lewat satelit, fiber optik, atau wireless yang lainnya. Nah, ini sebagai gambaran suatu smart grid ya. Jadi mulai dari sumber listriknya diolah menjadi menjadi listrik ya. Bisa dari solar cell, mungkin juga yang menjadi perhatian kita karena kita ini negara yang ada di daerah tropis ya, solar cell itu juga kita bisa kembangkan industrinya, mungkin kita kuatkan sendiri gitu supaya tidak tergantung bahan-bahan solar cell-nya itu dari luar negeri terus begitu. Karena kita cukup banyak banjir matahari gitu, tapi belum digunakan sebaik mungkin. Ya di sana ada macam-macam lagi. Ada hydroelectricity, ada thermal, terutama gas bumi ya yang ada di bawah itu juga bisa kita manfaatkan. Nah, proses ini mulai dari generation of electricity, proses transmisi, distribusi, dan akhirnya sampai ke konsumen, itu harus ada pengolahan yang sangat baik, dan itu kita lakukan pakai teknologi informasi. Kemudian juga ini sebagai gambaran smart water management system, begitu juga untuk kebutuhan air ini mulai dari sumber air, kemudian pipanya, perpipaan, dan kemudian distribusinya, ya, dan di ujung itu tentu saja ada meter untuk mengukur penggunaan air. Bisa termasuk juga pendistribusian yang cukup. Kadang-kadang kalau kita salah menggunakan pompa misalnya, akhirnya air tidak terdistribusi dengan baik gitu. Nah, baik. Selanjutnya adalah apa yang kita siapkan. Nah, setelah pembangunan kita tentu saja ada smart city. Nah, smart city ini kalau di Indonesia kita pakai ada 4 elemen: smart government, economy, branding, society, people, ya, living, dan environment. Nah, ini harus dilengkapi dengan adanya smart data center, ya, ada smart integration, dan kemudian juga ada smart collaboration. Ya, dua tambahan ini, ya, 3 tambahan inilah yang menjadi daya dukung sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini saya kumpulkan beberapa aplikasi dasar tentang smart city yang kita bisa menjadi solusi ya. Kita jadi pilihan-pilihan solusi untuk diterapkan nanti di kota cerdas ya. Ini 3 elemen yang pertama, dan yang ini adalah 3 elemen yang selanjutnya. Nah, ini gambaran tentang smart e-government ya, dan di Indonesia ini sekarang sudah ada standar SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB untuk melihat, untuk mengukur indeks sejauh mana smart government itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Nah, setelah kita bicara kotanya, ya, saya ingin masuk ke wilayah bangunan-bangunannya. Tentu saja nanti tuntutannya adalah
bangunan yang cerdas, apakah itu rumah ataupun gedung-gedung begitu. Ya, jadi ini beberapa kawasan pemukiman itu kenapa harus smart ya, karena tuntutannya tadi hemat energi ya, dan lain sebagainya. Ya, dan ini kebutuhan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam smart home dan smart building. Ya, selain keamanan juga kenyamanan bagi keluarga dan juga energi saving ya. Dan ada 2 level otomatisasi berdasarkan berbasis IT ini, ada yang namanya user driven service ya. Langsung dilaksanakan oleh user ya, ataupun sekarang bisa juga dikombinasikan dengan IoT driven service ya, secara otomatisasi menggunakan sensor. Ya, dan ini ada 2 yang kita bisa temukan, yang ada yang home ya untuk rumah-rumah kecil, dan ada juga yang building yang untuk rumah-rumah gedung-gedung besar. Ini sebagai gambaran, dan ini adalah bentuk penyatuan semua kendali di dalam satu IT gitu ya, teknologi IT. Dan ini juga tentang jaringan informasinya ya, gambaran jaringan informasi yang bisa diterapkan pada smart building. Nah, ini juga sebagai contoh arsitektur dari smart buildingnya ya. Dan sekarang yang namanya smart building itu harus terintegrasi dengan smart city ya. Jadi prosesnya setiap hal yang tempat tinggal kita itu ya bisa berkoordinasi langsung dengan sistem kota secara keseluruhan. Ya. Nah, setelah kita bicara tempat tinggal, maka tuntutan dari kota yang cerdas itu adalah bagaimana kemudian kita bisa menyediakan smart school atau smart campus begitu. Smart school untuk yang pendidikan awal, kemudian smart campus untuk yang lebih tinggi. Prosesnya ini mirip-mirip ya, cuma memang tujuan-tujuan pendidikannya ada sedikit berbeda. Tapi dukungan IT di sini ya sudah sangat canggih, apalagi kita selama 2 tahun terakhir dipaksa untuk melakukan e-learning dan ada proses transformasi digital dalam pendidikan begitu. Ya, ini ada beberapa model yang sudah bisa diterapkan dari platform. Ini saya ambil dari Pak Suhono yang dari ITB ya. Dan ini sebagai gambaran bagaimana mulai dari belajar mengajar, risetnya, ya, komunitas servisnya, administrasi, sampai focus of knowledge areanya dari kampus-kampus yang sekarang sudah sampai ke wilayah smart campus ya. Nah, ini juga gambar bagaimana fitur-fitur dalam smart campus yang makin ke bawah, semakin otomatisasi itu ya, lokasi, waktu, resources, konteks itu semakin tidak terbatas begitu. Ya, dan ini sebagai contoh saja gambaran ada smart classroom yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Nah, yang penting selanjutnya setelah selesai urusan sekolah, di kota nanti mestinya ada pengaturan tentang smart mobility. Ini yang biasanya berhubungan dengan intelligent transportation system. Ya, ini banyak hal yang bisa dibahas, nanti mungkin kalau memang harus didalami ya kita dalami lebih lanjut. Jadi itu ya tentang ini ya, karena nanti masalah yang berhubungan dengan transportasi itu mulai dari orang pejalan kaki, naik sepeda, sampai transportasi umum, sampai mobil-mobil pribadi kalau memang tetap dibutuhkan atau ini ya biasanya. Nah, selanjutnya ini juga ada ya smart agriculture. Smart agriculture atau sekarang dalam istilah precision farming. Ternyata begitu saya dalami di 1 tahun 1,5 tahun terakhir ini, aspek-aspek teknologi canggih yang ada di industri 4 tuh udah harus masuk juga ke smart agriculture. Sehingga kita bisa menciptakan makanan-makanan untuk masyarakat itu dengan presisi, dengan cepat gitu. Dan saya sudah tuliskan juga di situ ya, yang kita lihat di sini sama-sama ya, ada IoT, ada drone dan seterusnya. Itu campur tangan semua ke wilayah smart agriculture ini. Ya, jadi memang sangat selaras sekali perkembangan industri 4 dengan pertanian 4 ini ya. Sehingga sekarang kemudian pertanian 4 ini bisa menyiapkan dari sawah atau dari kebun sampai siap ke piring makan begitu. Ya, proses-proses ini dengan bantuan teknologi informasi. Dan juga kita jangan lupakan ada smart tourism, karena ini berbasisnya hutan, tentu saja banyak ekowisata yang ada di sana nantinya. Makanya kemudian kita juga harus mencoba memikirkan bagaimana ya sensor yang kita pasang di tempat-tempat wisata gitu.
ya ke komunikasi, Internet of Things dan Big Data, itu akan mendukung sarana untuk memudahkan para turis tadi dan memberikan pengalaman-pengalaman baru pada turis gitu. Di 2 tahun yang lalu saya juga membuat satu sensor untuk ekowisata untuk forest healing gitu. Jadi kita mencoba mencari hutan yang kira-kira bisa cocok dengan forest healing. Ya, saya membuat sensor, ya ada beberapa 5 sensor yang bisa mendeteksi kira-kira ini suatu tempat cocok nggak bisa kita pakai untuk ekowisata tapi untuk healing, untuk penyembuhan. Ya, jadi ini ada smart tourism tentu saja ya. Ini bisa kita dalami juga lebih lanjut bagaimana. Dan yang bagian terakhir adalah smart manufacturing. Tadi dari kawasan-kawasan yang dibagi di dalam kota baru ini, IKN ini, ternyata ada wilayah-wilayah industri. Tentu saja industri yang nanti harus dibangun di sana adalah industri yang smart manufacturing gitu. Ya, di situ ada smart factory dan juga nanti akan nyambung dengan smart grid yang ada di dalam kota tersebut begitu. Sehingga kemudian ini menjadi layanan menyeluruh ya, mulai dari bawah ya sampai ke wilayah yang strategis. Dan ternyata saya temukan di dalam satu dokumen di sini ya bahwa kesehatan dan keberlanjutan suatu smart manufacturing ini ternyata tidak bisa juga kita lepaskan dari IoT lagi gitu, big data lagi, dan kemudian smart system lagi. Nah, smart system ini masuk artificial intelligence salah satunya. Jadi apa-apa yang key kunci yang ada di dalam industri 4.0 itu ada selalu nih di dalam proses pengembangan IKN ini ya. Nah, ini sebagai contoh aja gambaran, ada ISA 95 sebagai standar smart manufacturing yang bisa kita menjadikan solusi bagi IKN. Dan ini beberapa contoh ya dari arsitekturnya, kita bisa lihat beberapa contoh sistem informasi yang kita terapkan di dalam smart manufacturing ya. Nah, jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran awal, karena kalau kita masuk lebih lanjut lagi ke masing-masing itu, kita perlu sesi-sesi yang lebih detail untuk itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa disambung di lain kesempatan. Begitu. Baik. Pak Agus. Ya, menarik sekali ya paparan dari Pak Iqbal. Jadi bagaimana fenomena IT sudah masuk ke semua bidang, ya, gitu ya, di dalam kehidupan manusia. Ini saya ada beberapa pertanyaan nih Pak Iqbal nih. Silakan. Gitu, terkait dengan IKN dan penjelasan Pak Iqbal. Tadi kan dijelaskan bahwa ada bagaimana sistem smart grid di perkotaan seperti itu. Nah, menyangkut adanya konsep smart city di IKN nanti, gitu ya Pak Iqbal ya. Kira-kira ini perlu investasi Pak? Betul. Ke arah situ. Nah, mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu belum ada itu pikiran orang dalam sistem investasi ke jaringan teknologi seperti ini. Tapi sekarang itu pasti sudah menjadi bagian yang cukup penting ya dalam perencanaan perkotaan. Kira-kira untuk sistem sarana dan prasarana TIK di perkotaan itu pemerintah tuh harus investasi bagaimana Pak? Atau seperti apa? Ya, baik. Jadi fenomena smart city itu sudah berlangsung mungkin sekitar 6 tahunan terakhir ini. Ya. Jadi memang kita ini diawali dengan euforia, membuat satu solusi-solusi, tapi ternyata parsial demi parsial. Akhirnya kemudian kelihatannya hampir seluruh kota ya yang ada layanan smart city-nya itu mengalami proses itu. Ya, dan alhamdulillah pada saat ada ide IKN ini, kelihatannya kematangan-kematangan dari kota-kota yang sudah ada smart city-nya itu sudah mulai tinggi maturity levelnya. Jadi itu satu yang cukup kira-kira pas ya. Jadi kejadian yang pas gitu, begitu ada ide kita ingin membuat penerapan smart city di tempat yang lebih terkoordinasi lagi begitu. Jadi pengalaman-pengalaman smart city yang sudah ada ini kita bisa gabung, dan sekarang ada indeks
salah satunya misalnya ya indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB untuk mengukur sejauh mana satu sistem di smart city itu cukup membantu masyarakat kan begitu ya. SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu baru sisi e-gov-nya aja ya, electronic government-nya. Nah, kita bisa salah satunya ya kesuksesan yang dari kota yang sudah sukses itu bisa disalurkan. Itu yang disebut dengan aplikasi berbagi pakai. Jadi kita bisa melihat aplikasi-aplikasi unggulan yang kira-kira sudah sukses dan kita bisa kumpulkan satu bundle baru lagi ya, kelebihan dari Smart City A, kelebihan dari Smart City B, lalu kita sesuaikan dengan situasi IKN yang ada di sini, kemudian itu kita bisa menjadi satu investasi besar juga, yang juga tidak terlalu mahal juga, karena itu sudah berjalan gitu. Jadi solusi-solusi ini tentu saja mungkin investasi besarnya itu ya kita harus pastikan daya listrik dan komunikasi harus lancar dulu begitu. Karena nanti semua aplikasi yang berhubungan dengan smart city ini pasti ya akan membutuhkan sumber-sumber daya yang saya sebutkan tadi. Jadi itu mungkin Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Iqbal. Menarik sekali paparan dan penjelasan dari Pak Iqbal. Tapi waktu untuk segmen kedua sudah habis, maka kita akan break dulu. Nanti kita akan sambung di segmen yang ketiga. Kita akan diskusi lebih dalam dengan dua pakar ini, dengan dua narasumber ini, tentang bagaimana sih kita menerapkan teknologi dalam IKN yang baru. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Foto ternate bacan tidore sejauh lolo marimo ngone futuro maronga lamo ternate baru kukira yo ma foto ternate bacan tidore sejauh lolo marimo futuro maronga lamo ternate usamo teraisa vilonga ipatingara usamo teraue mai tanah jagangara usamo tedakutara kie hirima sebagam sitohida bubane ternate jang following baru kukira yo ma foto ternate bacan tidore sejauh lolo marimor ngone futuro maronga ternate usamo teraisa vilonga ipatingara usamo teraie maitara jagangara usamo tedakutara kia hirima lili sebagam sitohida bubane ternate jang following
baik tara jaga ngarang wasamo tidak isa bilonga ipati ngarang wasamo tidak wiye baik tara jaga ngarang wasamo tidak kutara kie hiri malili sebagam sito hida bubane ternate jangkoloi ternate jangkoloi ternate jangkoloi. Para pemirsa UGTV, kita bertemu kembali di program UG Talk eksklusif tentang IKN dengan tema peran teknologi dalam tata ruang perkotaan. UGTV dapat diakses melalui channel 32 TV digital, streaming melalui www.tv Gunadarma SCID, www.ugtv.co.id atau download UGTV Mobile di App Store dan Play Store. Sekarang kita sampai ke segmen ketiga atau yang terakhir yang akan kita isi tentang diskusi tentang penerapan teknologi di IKN yang baru bersama Pak Doni dan Pak Iqbal. Jadi mungkin saya nanti saya akan memberikan pertanyaan, nanti bisa dijawab oleh kedua narasumber gitu ya. Yang pertama mungkin pertanyaan pertama ini tentang bagaimana konsep smart mobility yang diterapkan agar bisa mendukung target dari IKN kita, di mana target transportasi publiknya adalah 80%. 80% nanti di IKN akan mentargetkan 80% transportasi publik. Kemudian kaitannya untuk mencapai juga kondisi zero emission, zero emission city di IKN. Kira-kira bagaimana strategi dan penerapan teknologinya? Mungkin yang pertama saya beri kesempatan Pak Doni dulu. Silakan Pak Doni. Gitu. Apakah sudah tersambung? Sekarang kan memang ya. Halo? Ya. Apakah suara saya kesambung? Oh iya Pak, silakan Pak. Ya. Baik. Terima kasih sekali ya pertanyaannya. Bagaimana zero emisi ya? Memang kaitannya itu sangat besar dengan transportasi ya. Jadi transportasi itu mempunyai andil yang besar terhadap pengurangan karbon. Nah, ini keduanya harus saling komprehensif ya, atau saling coherence ya untuk diselesaikan bersama gitu. Kalau menurut saya memang seharusnya memang pertama kali 80% kita harus memakai public transport ya. Jadi tidak seperti apa yang sudah dikembangkan kota-kota yang ada di kita sekarang gitu ya. Karena memang kita sudah kota-kota di Indonesia itu sebetulnya kan kota-kota yang dimulai memang dari kampung ya sebetulnya kan gitu kan. Kalau di IKN ini kan benar-benar yang dari lahan kosong gitu ya, di mana idenya memang seharusnya sudah bisa menerapkan tentang public transport gitu. Nah, kemudian public transportnya yang seperti apa yang harus dikembangkan? Ya mungkin pelan-pelan gitu ya. Public transportnya sudah diterapkan tentang smart public transport lah gitu. Jadi kapan dia ada pada satu titik, kemudian kapan orang itu bisa memakai transport itu gitu ya. Dan tepat waktu itu yang paling signifikan ya untuk mengurangi emisi gitu. Jadi public transport itu bisa bermacam-macam ya, mungkin dari feedernya, dari yang paling kecil gitu ya, kemudian yang loop yang lebih besar sampai kepada mungkin adalah kalau misalkan di situ diterapkan tentang kereta api gitu ya. Kemudian tentunya energi yang dipakai itu menjadi sangat signifikan ya terhadap public transport.
Jadi energinya memang kalau public transport itu yang paling mudah bisa diatur gitu ya. Kalau misalkan belum bisa ya kita pakai hybrid, misalkan fuelsnya kita pakai pakai bensin gitu ya, tetapi pada waktu kilometer yang rendah itu bisa pakai electricity ya, pakai listrik gitu. Atau fully listrik gitu. Ya memang sekarang sudah sangat memungkinkan sekali public transport yang seperti itu. Kemudian pastinya smart semua yang berbicara tentang IoT gitu ya, kita bisa mengakses sampai di titik mana suatu transportasi itu ada itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah perencanaan looping dari transportasi itu. Networking atau connectivity dari transport itu memang harus direncanakan betul-betul dan itu efisien gitu. Jangan sampai networking itu direncanakan pada posisi-posisi di mana tidak ada penumpang di sana. Jadi memang harus direncanakan ya. Dan ini simulasinya sudah sangat memungkinkan sekali teknologi yang ada sekarang gitu. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Doni. Pak Iqbal mungkin bisa menambahkan? Ya, betul sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Doni ya. Artinya dalam proses mobility ini kita harus memastikan kecerdasan itu dimasukkan semua. Sistem-sistem cerdas itu dimasukkan. Tadi untuk mendapatkan efisiensi terkait dengan misalnya mulai dari kita masukkan ke vehicles-nya atau kendaraan-kendaraannya. Ya, udah ada beberapa solusi yang bisa mendeteksi mesin itu sudah sampai mana gitu situasi terakhirnya. Jadi sekarang mesin-mesin sudah dipasangi sensor yang kemudian kalau sudah waktunya penggantian dia sudah dia memberikan informasi itu. Sehingga tidak sampai berlarut-larut sampai rusaknya jadi tidak bisa lagi diperbaiki ya, seperti dengan cara tradisional biasanya kayak begitu kan gitu. Kalau masih jalan nggak usah diperbaiki gitu. Jadi dari mobilnya atau dari kendaraan publik transportnya itu juga dalam perawatannya kita harus masukkan scheduling perawatan dan seterusnya di dalam sistem yang cerdas. Dan terutama juga dari pola-pola pergerakannya gitu ada informasi yang kita ambil juga supaya bisa menginformasikan pada penumpang, kepada supir begitu. Dalam bentuk knowledge yang tentu saja itu Internet of Things semua itu teknologi dasarnya dan pengolahan big data ya. Dari situ juga penumpang bisa diketahui jam berapa mereka penuh misalnya dan di wilayah mana mereka penuh sehingga kemudian nanti bisa kita putuskan ya kita akan di wilayah yang padat itu kita akan berikan bis-bis atau kendaraan yang lebih banyak lagi dan seterusnya. Jadi memang akhirnya ketata kelola. Jadi untuk semuanya bukan hanya mobility, teknik analitik ini yang harus kita tambahkan. Jadi suatu sistem itu bukan sekedar membaca situasi, tetapi juga dia menganalitik situasi, lalu ada knowledge yang ada, knowledge itulah nanti yang kita pakai buat memutuskan pola-pola ini, begitu ya, pola-pola kejadian yang ada di kota. Sehingga akhirnya teknologi itu akan adaptif dengan situasi. Nah, jadi tercapailah yang namanya efisiensi dan tadi itu livable city, nyaman untuk beraktivitas bagi semua. Ya, gitu. Terima kasih. Ya. Baik, Bal. Menarik ya, kota masa depan. Smart mobility nanti. Baik, ini ada pertanyaan tapi waktu nggak terlalu banyak jadi mungkin ini pertanyaan terakhir tentang suatu masalah perkotaan yang sering diabaikan, yaitu masalah limbah dan sampah. Ini biasanya penting tapi tidak terlalu diperhatikan. Nah, ini untuk IKN kita di masa yang akan datang dengan konsep Smart City ini, kira-kira strategi atau pemanfaatan teknologinya seperti apa? Mungkin mulai dari Pak Doni, silakan Pak. Gimana kira-kira sarannya? Baik, terima kasih sekali Pak Agus. Jadi memang ya kota baru itu seringkali bermasalah ini dengan limbah karena sesuatu yang tidak kelihatan tetapi itu mempunyai dampak yang sangat
berarti ya terhadap satu kota gitu. Nah, pengelolaan ini sekali lagi ya, tadi apa yang disebutkan sama Pak Iqbal itu, ini adalah masalah manajemen atau pengelolaan gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Bahwa untuk limbah atau sampah itu tidak bisa kita terapkan seperti yang sudah-sudah atau yang masa lalu gitu. Sekarang penerapan limbah itu sudah harus masuk kepada end usernya, ya. Jadi end user itu harus ikut di dalam pengelolaan. Itu itu yang atau produsernya atau produsen limbah itu ya. Kalau misalkan produsen itu dari rumah tangga, maka harus dimulai memilah ya, memilah sampah atau memilah limbah. Itu harus sudah ada kebijakan di sana untuk IKN yang baru ya. Jadi memilah sampah itu kalau di Jepang itu dulu ada 7 untuk memilah, tetapi yang paling penting itu ada 4 sebetulnya. Tapi dikelola atau polisinya itu sebetulnya ada 7. Tapi untuk limbah rumah itu bisa 4 ya. Plastik, kemudian PET ya, kemudian ada can ya, kertas, kemudian ada limbah rumah tangga. Dan itu dipilih sendiri. Dan pengelolaan negara atau pengelolaan kota itu harus mulai dari situ gitu, dan harus ada kebijakannya. Bagaimana dia mengatur tentang bagaimana cara pembuangannya, waktunya kapan, kemudian jamnya jam berapa, kemudian dia dibuangnya di mana gitu. Kemudian harus ada tempat pengolahan limbah itu sendiri. Ya, pengolahan limbah itu tidak cuma 1 hektar 2 hektar ya. Kalau di Jepang itu pengolahan limbah yang sudah dibagi, yang sudah dipilah itu dari sejak dia ada di rumah tangga itu hampir berapa 40 sampai 60 hektar ya pengolahannya di sana gitu. Jadi dengan dimulainya dari produser dari si limbah itu sendiri, dengan memilah limbah itu sendiri, maka bisa diterapkan smartnya ya, bisa diterapkan tentang smartnya. Jadi smartnya itu kapan suatu TPA atau TPS itu sudah penuh, kemudian kapan diambil gitu. Dan ini ada satu catatan lagi ya, di kota-kota di Indonesia yang existing sekarang itu manajemen pengambilan sampahnya itu tidak diatur gitu. Maksudnya gimana? Manajemennya itu mereka membuat kemacetan ya. Membuat kemacetan di jalan karena truk yang besar itu. Ini menjadi menarik sekali bahwa kemacetan itu menjadi problem juga ya untuk pengambilan truk sampah itu. Begitu Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Doni. Mungkin Pak Iqbal singkat saja menambahkan. Baik, mungkin salah satu untuk menambahkan Pak Doni tadi, salah satu upaya kita untuk mengelola limbah itu adalah surveillance-nya juga. Ada satu sistem cerdas mungkin melalui kamera yang dia bisa mendeteksi orang-orang yang suka membuang limbah sembarangan gitu. Misalnya di ini memang ada beberapa sistem yang sudah dibuat. Jadi itu ditaruh kemampuan CCTV itu ditambah kemampuan analitik. Bahkan dia bisa mengenali wajahnya ya dengan ada database-nya begitu. Sehingga ada orang-orang yang membuang sampah, dan juga termasuk di sungai misalnya, ada sungai ada sampah. Kamera itu juga bisa diberi kecerdasan supaya dia bisa mendeteksi ada sampah ini. Maka kemudian harus segera diturunkan pasukan kebersihan buat membersihkan itu. Jadi ini yang berhubungan dengan penegakan hukum dan surveillance yang menjaga supaya si penduduk juga tetap disiplin dalam mengelola lingkungan, apalagi dalam khususnya membuang sampah. Itu aja mungkin tambahannya. Baik, terima kasih Pak Doni dan Pak Iqbal. Para pemirsa UGI TV dimanapun Anda berada, demikian acara UGI ke-6 tentang peran teknologi dalam tata ruang perkotaan. Saya selaku host mewakili UGI TV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber yang hebat-hebat pagi ini, Pak Doni di Bandung dan Pak Iqbal di studio. Terima kasih Pak. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi dalam acara yang lain, atau acara yang lebih detail tentang teknologi ini. Acara UGI eksklusif IKN dengan tema lain dapat Anda saksikan lagi di hari Senin depan
jam 8.30 sampai 10.00 melalui UTV, channel 32 TV digital, streaming melalui www.tv Gunadarma ACID, www.UTV.co.id, dan download UTV Mobile di App Store dan Play Store. Demikian saya dan narasumber izin mohon diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.